dan Allah akan menjaga umur. Amin. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang baik hatinya, rajin menabur dan tidak sombong. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih berkenan memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga hari ini kita bisa bermuajah dalam rangka halal bil halal. Tapi makna halal bil halal ini bukan berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak. Makna kita berkumpul hari ini adalah menyambungkan tali silaturahim. Dan juga bukan maknanya kita berkumpul halal bil halal ini bukan balas dendam. Dari yang sebelumnya kita dibina dididik oleh Allah selama 1 bulan di bulan Ramadan, setelah lewat bulan Ramadan kita masuk bulan Syawal, bulan balas dendam. Karena di bulan Ramadan kita dilarang untuk makan, minum, berjima dan yang lainnya mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di luar bulan Ramadan balas dendam sakalawe di makanan. Ya, kembali kepada habitat semula. Tidak terkontrol makannya, alhasil asal awal kembali lagi. Bukan bahasa bukan berkata, tapi memang begitulah kenyataan. Jadi sekali lagi hari ini kita berkumpul dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah lapangkan rezeki kita akan. Tak lupa pula selawat beriringkan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengubah zaman biadab kepada zaman yang beradab dengan menancapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat ini menjadi penutup dari ending kehidupan kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang baik hatinya, rajin menabung dan tidak sombong. Dalam Islam, silaturahim bukan hanya sekedar norma etika, tetapi silaturahim itu adalah bagian dari salah satu syariat yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya yang fundamental, yang mendasar. Siapa yang suka menyambungkan tali silaturahim, maka bahagialah dia di dunia dan di akhirat. Kebalikannya, siapa yang tidak suka menyambungkan tali silaturahim, rugi dunia, rugi akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis, hakikat silaturahim ini harus kita pahami supaya tidak gagal paham. Silaturahim terbagi menjadi 2 kata, silah dan rahim. Silah menyambungkan, rahim itu kasih sayang atau makna lainnya kandungan. Gitu. Dari rahim teh asal katanya teh rahim. Naon rahim teh kandungan. Yang hanya punya kandungan itu hanya apa maknanya silaturahim? Artinya adalah menyambungkan kasih sayang kepada kaum kerabat yang memiliki hubungan darah atau nasab. Makna khususnya ini begini. Ya. Makanya pantas Imam Al-Qurtubi membagi silaturahim kepada 2 bagian. Apa itu? Ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum adalah menyambungkan tali kasih sayang kepada sesama Muslim, disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Bahkan kadang-kadang
tali silaturahim yang terjalin antara sesama muslim jauh lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan yang memiliki hubungan. Betul nggak? Maka pantas disampaikan oleh Allah ketika kaum Ansor dan Muhajirin itu disatukan hatinya oleh dimensi iman dan Islam, maka jadilah mereka bersaudara. Ketika Muhajirin hijrah dari Makkah ke Yasrib, mereka nggak bawa apa-apa kecuali hanya baju di badan saja. Maka kaum Ansor yang punya tanah berhektar-hektar itu dibagi kepada Muhajirin. Subhanallah. Kenapa kok bisa dibagi? Begitu mudahnya, ringan tangan membantu saudaranya yang Muhajirin karena iman. Kaum Ansor yang menolong ini luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Kalau bahasa Medannya nggak kaleng-kaleng. Punya istri 4, 3 istrinya dicerai, dikasih kepada saudaranya yang Muhajirin. Keren. Oh, bapak seberapa istrinya? Mau beja-beja. Bu, mau beja-beja aja. Tadi sudah tahu. Iya, memang usia mah nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi bapak-bapak, kalau punya istri 1 jangan juga dipinjemin ke orang lain, nggak boleh, ya. Atau disewakan nggak boleh. Haram. Ya, karena zaman sekarang mah zaman edan, ya. Istrinya disewakan kepada laki-laki hidung belang. Ini terjadi di Surabaya. Benar, saya emang gak bohong. Pernah terjadi. Ayo belang. Yang kedua, silaturahim itu maknanya makna khusus. Artinya adalah menyambungkan tali kasih sayang kepada kaum kerabat yang memiliki hubungan darah. Kata Imam Al-Qurtubi, ini haram mutlak kalau kita memutus tali silaturahim. Saya ulang ya, haram mutlak hukumnya kalau pasea saudara sendiri. Karena tidak sedikit di zaman now orang meremehkan memutus tali silaturahim, tidak tegur sapa selama bertahun-tahun. Terkira hanya karena urusan harta warisan antara kakak dengan adik masea, saling caci mencaci, saling maki memaki, benar? Tapi insya Allah di sini mah tidak ada. Soleh. Kan tidak bisa sedikit loh Pak. Dibagi ada orang dibagi. Ya. Dibagi Pak. Yang bisa. Di sini mah nggak ada Pak. Allah mah nggak beda jauh. Ini masih mah soleh. Ini mah saya di sini mah soleh. Itu Pak, itu. Ada seorang anak melaporkan ibunya ke polisi gara-gara harta warisan. Allah. Kita saja mengatakan Allah. Kok bisa ya? Antara kakak dengan adik saling bunuh. Kenapa? Gara-gara harta warisan. Allah. Jadi ternyata karakter seseorang itu baru kelihatan kalau berhadapan dengan harta warisan. Nggak tinggalin sahana awak. Tapi biasanya kalau hafal karena harta warisan pasti cepat habis. Hati-hati. Kemudian putusnya tali silaturahim itu sebabnya itu karena persoalan yang remeh.
Status sosial benar? Iya. Ya kan? Nggak sedikit kita punya saudara orang kaya didatangi sama adiknya yang miskin, seolah-olah tak kenal. Ya. Saya mah tidak kenalan sama adik saya yang miskin. Mana saya malu? Saya orang kaya, saya anggota DPR, saya anggota dewan. Saya tidak mengakui adik saya yang miskin. Saya tidak Allah. Ada yang dihati. Makanya kenapa dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 22-23 menjadi nasihat penting bagi kita. Yang tadi sudah dibacakan oleh Sangkur ini. Kata Allah, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa hal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absar. Surah apa tadi? Muhammad Ayat 22-23. Wah, hafal. Oke, ini ilmu ini penting. Lupa. Hanya di sini saya sampaikan. Di tempat yang lain sudah saya sampaikan. Jadi kata Allah, wahal asaitum, dan apakah sekiranya intawallaitum, jika kamu berkuasa, antum sidu fil ard, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi Allah ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu memutus tali silaturahim di antara keluarga. Allah sampaikan kepada kita bahwa ada manusia yang ketika dikasih kekuasaan oleh Allah, dia tidak kenal kepada saudaranya si miskin. Ada yang gitu? Ya, diberikan oleh Allah harta yang berlimpah, menjadi orang kaya, kesudi didatangi sama adiknya yang miskin. Allah, hati-hati, kata Allah, ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Diancam oleh Allah, mereka itu dilaknat oleh Allah karena mereka memutus tali silaturahim, fa asammahum, dan dijadikan telinganya itu Tuli Bapak. Budek. Kalau di hadis apa namanya, haji Quran dijadikan Allah. Ya, cibolok. Api-api kedenge. Tapi maknanya bukan berarti telinganya itu nggak bisa mendengar, Bu. Dia mendengar, bisa mendengar, tapi dia tidak bisa menerima nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mantul, benar. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mungkin masih ada yang ngapel 10%. Ini mah masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, numpang, mantul. Kalau dalam hukum tajwid nina huruf kol seberapa? Ada 5. Baju di toko, Bapak. Baju di toko. Jadi Pak ada 5. Ada 5 baju. Yaitu mantul, ya. Oke. Jadi orang-orang yang dijadikan oleh Allah telinganya itu tuli, dikasih nasihat, membang. Urusan gue bukan urusan lo. Dia yang salah, tapi seolah-olah menjadi korban. Lain Victim. ya karena sering nonton. Kalau Kalau bapak
mah berarti. Iya benar. Ya, namanya serius maaf. Ya. Tapi jangan membaca Quran ya. Sekarang itu penyakit yang patut untuk kita waspadai adalah PD. Dia yang berbuat salah, tapi dia ngaku salah, seolah-olah dia menjadi korban. Minta maaf dia nggak mau, padahal dia yang salah. Bersandiwaranya namanya membahas Indonesia. Sandiwara. Kami ini diundangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dilaknat oleh Allah wa a'ma absarahum, mata